Saya belum tahu nih penelitian ilmiahnya ya. Air ngegolak, tambang yang baru ya Pak, yang model seperti ini, direbus dalam air ngegolak ya, direbus. Tapi jangan dimakan. Direbus berapa lama Kang Irfan? Jadi gini Pak, ini tambahan aja ya. Jadi ini Kang Irfan ya. Kang Irfan ini salah satu memang hari-harinya kerja di RPH sapi Pak. Jadi dia setiap hari udah handling sapi tiap malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak perkenalan dulu, nama saya Irfan. Tadi langsung pembukaan saja. Nama saya Irfan. Saya anggota Juleha sama-sama Kang Ilham, Pak Imam itu satu angkatan. Darohnya Darullah 6 di Habibur Rahman 2 tahun ke belakang. Saya memang aktifnya adalah kalau hari Senin sampai hari Jumat saya di atas Pak di RPH Rumah Pemotongan Hewan. Nah, salah satu tujuan Juleha Goes to Masjid atau JGTM, misinya adalah kita ingin setiap masjid itu punya seorang juru sembelih halal minimal 4. Jadi setiap masjid, visi misi kita dari tim Juleha itu setiap masjid mempunyai seorang juru sembelih halal. Dengan cara apa? Ikut pelatihan Juleha, nanti kita didik sampai prakteknya Pak. Nah, tadi dijelaskan oleh Ustadz Ilham, Kang, yang 40 apa saja? Ini saya bawa replika sapi ya Pak. Nih, ini urat-urat yang mesti putus Pak. Yang pertama, ini ada urat hulkum atau Bapak sering lihat yang kayak selang mesin cuci. Nah ini sini Pak. Ini hulkum ini saluran pernapasan. Ini seharusnya bentuknya bulat ya Pak, bukan segitiga. Ini ketukar. Yang kedua adalah mari atau saluran makan yang bisa membesar, mengecil. Dan yang ketiga adalah nih 2 titik wadah jain atau pembuluh arteri dan pembuluh vena. Ini yang mengeluarkan darah. Mana yang masih terpotong? 1, 2, 3, 4. Ini yang masih terpotong. Jadi urat ini yang kemarin tadi udah di PG-nya udah Ilham jelaskan bahwa ulama sepakat 4 ini yang mesti putus. Ya. 1 hulkum, kedua mari, ketiga adalah 2 urat wadah jain, pembuluh arteri dan pembuluh vena. Ini yang mesti terputus. Nah, maksudnya itu apa Pak? Karena kita di Juleha diajarkan menyembelih sapi itu harus di bawah jakun. Kalau itu Bapak pegang sendiri di sini itu ada jakun ini Pak. Di sapi pun ada Pak. Kemarin waktu itu saya punya sebelum kenal Juleha, saya dapat ilmu nyembelihan dari kakek saya. Biasanya sapi 4, domba berapa Pak? Domba berapa? 3, ayam 1. Patokannya dari mana? Dari rahang. Sebenarnya setelah saya masuk Juleha dan saya aktif di RPH, itu mohon maaf, itu hanya trik untuk mencari jakun atau titik hoki jakunnya. Kalau sapi 4, Bapak ibaratkan tangan saya gede semua Pak, tangan Bapak kecil. Ya kan? Semua saya coba semua nih Pak, tangannya Pak gede-gede. Dengan Bapak kecil, berarti kan beda ukurannya. Ini salah satu cara trik untuk mencari jakun. Nah, namun di sapi juga ada Pak yang namanya holdingnya lebih ke bawah. Terutama sapi-sapi Bali itu holdingnya lebih ke bawah. Karena sapi Bali di alamnya adalah diliarkan Pak. Jadi makan itu dari atas, jadi si lehernya agak lebih panjang. Jadi posisi holdingnya agak ke bawah. Jadi yang tadi 4, 3, 1 itu hanya patokan untuk mencari holding. Jadi bukan di situ Pak, tapi di bawah hoki. Nah, contoh sini hoki ini Pak ya. 1, 2 sebelah sini. Kita menyembelih antara 1, 2, 3 sebelah sini Pak. 3 ring. Kalau Pak itu kerasa tek gitu. Kenapa kalau di atas hoki dikhawatirkan fulkum sama marinya itu tidak terpotong. Karena makin ke atas makin menyebar. Titik yang pas itu adalah di ring 1 sampai di ring 3. Bagi yang pemula atau jurus sembelih halal yang baru belajar itu di ring 1 sampai di ring 3. Main dari Kang Ilham SKKNI yang ikut yang lebih bagus adalah di ring 0 ya kemarin. Karena tapi jarang yang orang bisa sampai di ring 0. Orang yang jagal aja yang biasa di RPH itu di ring 1 masih ini. Kalau lebih ke atas itu ditakutkan yang tadi fulkum sama marinya tidak terpotong gitu. Itu tadi untuk posisi seperti ini ya Pak. Ini untuk posisi. Nah, yang terjadi di RPH
kenapa ketika menyembelih RP yang belum teredukasi, Pak, itu sering ditusuk dari atas. Sticking. Ya, sticking di sini, Pak. Itu artinya untuk melemahkan otot ini, Pak. Karena ketika otot ini terlepas, itu sapi langsung tewas atau meninggal. Nah, ini yang edukasi dari Juleha. Jadi di sini yang kita khawatir sapi itu mati apa dengan tusukan di sini, apa dengan sembelihan kita. Yang dikhawatirkan adalah tusukan dari atas. Sticking. Itu yang jadi bangkai, Pak. Makanya kenapa sapi di RP yang sudah teredukasi sudah dilarang untuk menusukkan atau sticking dari atas ini, Pak. Kalau di RP yang belum teredukasi itu masih ada ditusuk di sini, Pak. Untuk memutus ini karena lubang ini, Pak, atau urat ini adalah urat yang memerintahkan ke otak untuk tetap memancarkan darah. Ketika darah tidak dalam artian ketika ini ditusuk, terus jantung tidak, otak tidak memerintahkan jantung untuk memompa darah, banyak darah terperangkap di daging, sehingga daging yang darahnya tidak keluar, satu cepat busuk, dua kualitasnya kurang baik, ketiga banyak bakteri, karena darah mengandung bakteri juga. Itu yang tadi yang sini ya, Pak. Terus yang kedua mengenai penggunaan tali, ya, Pak. Jadi sebelumnya sebelum penggunaan tali kita akan lihat, Bapak tahu jenis-jenis sapi, Pak? Jenis-jenis sapi, Pak. Jenis-jenis sapi tahu, Pak? Yang tahu mah yang itu aja. Jadi gini, saya kasih gambaran dulu ya, Pak. Ada sapi yang namanya FH. FH itu Persian Hall, atau sapi kalau Bapak lihat iklan di susu bendera, Pak, yang hitam putih, sapi perah ya. Itu namanya sapi perah atau FH Persian Hall. Yang kedua sapi limosin. Limosin itu sapi yang warna merah. Kalau di kita lihatnya coklat, tapi di para peternak bilangnya adalah warna merah. Yang besar, Pak. Yang ketiga ada sapi limosin. Sapi limosin itu hampir sama kayak Simental, cuman kepalanya putih. Gitu. Terus yang ketiga yang berikutnya ada PO atau peranakan ongol, sapi yang warna putih yang suka ada punuknya, Pak. Itu kayak yang PO Brahman hampir sama, Pak. Yang dari India Brahman itu hampir sama. Bentuknya seperti itu. Nah, terus ada sapi Madura. Sapi Madura itu yang dipakai karapan sapi, Pak. Dan yang terakhir sapi Kupang atau sapi Bali, itu satu ras sejenis, cuman bedanya asalnya. Nah, itu yang badannya kecil tapi umurnya udah tua. Nah, di kita banyakan memakai sapi Bali atau Madura. Kenapa? Satu, karkasnya lebih tinggi, Pak. Karkasnya lebih tinggi. Sapi Bali itu persentase karkasnya hampir 45-50% dari berat hidup. Contoh berat hidup sapi itu ada 300, karkas yang itu adalah sampai 150 kilo. Jelasin dulu karkas itu apa karkas? Bapak, karkas itu apa? Karkas itu kalau Bapak ya ini daging dan tulang yang utuh. Selain daleman, Pak, selain kadut, usus, jeroan, kepala dan kaki, karkas yang utuh itu adalah itu tulang yang daging. Nah, dari karkas kalau Bapak hitung-hitungan untuk di masjid, kan kalau saya ingin contoh nih, kita hitung realnya, Pak ya. Contoh, satu berat sapi itu, contoh beratnya adalah 200. Untuk kita ambil contoh Bali. Bali 45 sampai 50% karkasnya. Muncul dari 200 itu muncul karkas, berarti dari 200 kilo itu muncul karkas adalah sekitar 100 kilo. Dari 100 kilo potong 30% untuk tulang, itu daging yang utuh. Jadi karkas daging bersih adalah sekitar 70 kilo. Sekali lagi ya, Pak. Jadi karkas itu berat sapi utuh. Berat sapi utuh untuk Bali kita ambil 50%. Berarti kalau berat utuhnya 200 dipotong karkas 50%, jadi tinggal 100. Dari 100 potong 30% untuk tulang. Daging yang utuh itulah sekitar 70 kilo. Seperti itu hitung-hitungannya. Cuman ini balik lagi tergantung dari sapi yang dikurbankan. Setiap sapi beda-beda karkas. Namun karkas yang paling tinggi adalah karkas Bali. Yang kedua adalah Madura. Terus dari segi dagingnya pun lebih gurih, Pak. Kalau di ayam itu ibaratkan ayam kampung, Pak, kalau Bali itu, Pak. Kenapa seperti itu? Karena mereka pakannya lebih banyak
rumputnya Pak, Hijauan, konsentrат. hijauan. Jadi hijauannya lebih banyak dan lebih banyak serat. Makanya sapi Bali itu kulit yang paling tipis namun alot Pak. Kalau Bapak lihat sapi itu Bali itu yang tipis ya Pak kulitnya, namun alot Pak. Jadi untuk penggunaan bilah pun beda-beda Pak. Tadi Ustadz Ilham udah bilang ada yang flat, ada yang semi flat, ada yang Convex. convex, semi convex yang lebih lebar. Semi convex. Ya, jadi kalau untuk Bali jangan pakai yang flat Pak, itu dijamin chipping untuk bilahnya. Chipping itu rompang Pak. Chipping itu rompang atau Gopal. gopal atau di rolling atau belok. Karena sapi Bali itu Keras ya. meskipun kulit yang paling tipis itu paling alot atau liat, kalau bahasa Sundanya apa ya, dilihat. Beda dengan sapi-sapi yang pegon, yang sapi crossing apa, itu tebal tapi masih bisa ditembus. Apalagi FH ya. Ya kalau FH itu Tipis. paling tipis FH. Sapi FH itu paling tipis karena dia produksinya proteinnya ke susu. Gitu. FH itu yang hitam putih. Cuman FH itu karkasnya paling jelek Pak, mohon maaf. Kalau Bapak lihat FH tinggi-tinggi besar, tapi karkasnya paling jelek Pak. Nah itu ilmu Pak. Jadi kalau buat panitia kurban pilih Ilmu gitu. Tapi kalau udah gini, mohon maaf. Kadang-kadang panitia kurban, Kang, saya mah pingin sapi yang kelihatan gagah, gede, ambil FH, gede, murah-murah Pak. tapi turun karkasnya sedikit. turun dagingnya sedikit. Kalau ingin dilihat kayak jamaah, kelihatan, mohon maaf, jamaah ingin lihatnya adalah bentuknya Pak, bentuk kelihatan besar, cari FH Pak. Tapi kalau misalnya Bapak incarannya daging, cari Madura atau Bali. Kelihatannya apa? Pendek Pak, sapi pusakal Pak. Betul. Singa munding ya. Singa munding Pak. Tapi karkasnya paling besar Pak. Karena kenapa? Balungnya atau tulang itu kecil-kecil Pak. Untuk Bali dan cuman ketika handlingnya dan dulu itu harus lebih ekstra Pak untuk sapi Bali dan yang seperti itu. Ya. Nah terus pemakaian ini Pak, tali pun beda-beda Pak. Ya, agamanya. Nah, Ada. ya. Berarti kan ke depan nih Pak. Ini jenis-jenis tali temali atau handling hewan. Yang pertama ini jenis dari barley Pak, yang minimal menggunakan tambang yang 12 meter Pak. Itu disilakan dari sini masuk ke bawah. Nanti kita coba praktek nanti ya. Ada yang mau Nanti. Nah, yang kedua ini jenis squishy Pak, rob squeeze. Nanti di samping kita coba praktekkan. Yang ketiga adalah jenis konvensional atau gesper. Nah, saya sarankan Bapak di sini balik di samping sapi apa Pak? Madura, Bali. Saya tidak nyarankan untuk memakai gaya satu dan gaya kedua. Gaya satu maaf, Ilham. pakai yang ini nih, yang ketiga. Gaya satu sama gaya kedua. Yang kedua. Nah ini dengan yang ini saya tidak menyarankan. Bagaimana? Kenapa? Ada yang tahu? Pak, yang namanya kulit sapi Bali atau Madura itu kan tipis. Itu lebih sensitif Pak. Ketika Bapak pakai cara ini barley dengan squeeze itu bakal terjadi apa coba? Rodeo Pak, jungkir-jungkiran Pak. Sering lihat ya Pak, sapi ngamuk ya. Pengalaman kan Pak? Gitu kan? Jungkir-jungkir Tadi video yang awal-awal tadi sama. Ya, jadi untuk gaya ini saya sangat tidak menyarankan untuk gaya ballet dan squishy. Itu lebih aman menggunakan gaya konvensional atau gaya gesper. Kayak gini Mas Iman. Ya. Kayak Fanny. Ya. Konvensional. Nah ini gaya konvensional seperti ini Pak. Nanti kita bahas. Nah sebelum kita ke sana Pak, sapi itu punya 3 kekuatan Pak. Satu dari kepala, kedua dari kaki, ketiga dari ekor atau buntut. Nah untuk handling sapi sebelum ke tempat penyembelihan, yang mesti diamankan pertama adalah kepala Pak. Kepala sapi harus diamankan dengan cara apa? Kita bikin tali berongsong Pak. Cara bikin talinya gampang. Kalau misalkan tali ini Pak, tali yang karmantal itu sudah ada karabinarnya atau seperti ini Pak. Ini gampang ya. Untuk karmantal sudah ada seperti ini. Tapi untuk tali nilon, Buat bikin berongsong. tali nilon dan tali tambang itu tidak ada. Caranya bagaimana? Yang pertama kita bikin dulu simpul tali ya Pak untuk tali berongsong. Pertama kita bikin dulu bandul seperti ini Pak. Bandul. Karena tadi saya ngobrol dengan Pak Ustadz, di sini semuanya pakai warga ya, tidak pakai jagal ya. Jadi semua harus bisa Pak. Nanti kita coba praktek kalau ada Nanti kita coba Pak masing-masing. Contoh ya. Ini fungsi bandul ini adalah untuk kuncian Pak. Yang kedua kita bikin simbol. Bikin simbol seperti ini. Simbol mati ya Pak. Nah seperti ini. Bikin simbol dulu.
Seperti ini Pak. Bikin simpul. Seperti ini. Ya Pak, bikin simpul. Kalau untuk kalmaran sudah ada, kalau untuk nilon harus bikin. Nah, mohon maaf agak berdiri, Mas. Nah, seperti ini Pak. Kalau sapi Bali, Madura pasti ada tanduknya Pak. Pertama, kenapa harus bikin tali berongsong? Dikhawatirkan tali ini tuh putus. Tali apa namanya ini Pak? Keluh. Bapak kalau nemu ininya tali Madura, pas sapi Bali Madura masih baru, berarti dia baru dikeluh. Itu harus lebih hati-hati. Atau kadang-kadang untuk sapi ini suka ada yang diikat gini doang Pak. Lihat kan Pak? Nah, cara mengamankan kepala sapi takut ini kita putus, yang pertama kita bikin tali berongsong. Setelah ini bikin simpul, kalau yang bertanduk dari atas Pak, seperti ini, di atas seperti ini Pak, kita masukin seperti ini Pak, simpulnya masuk sini, ke bawah, ini turun ke bawah Pak, seperti ini Pak, tarik. Ini sudah aman. Kalau lebih mau yakin lagi, dikunci lagi Pak, seperti ini. Kalau dia yakin lagi dikunci sini dari bawah ke atas ini Pak. Nah, ini tetap pakai simpul seperti ini. Nah, ini sudah aman untuk diikat. Nah, seperti ini sudah aman. Terus cara handlingnya bagaimana Pak? Bisa 2 orang atau 3 orang? Cukup 2 atau 3 orang. Satu sebagai supir atau pilot pegang tali keluh. Satu pegang tali ini. Yang satu di belakang sebagai stopper Pak. Itu untuk kalau jadi 3 orang Pak. 3 orang. Kenapa? Jikalau sapi ini ngamuk. Jadi sekali lagi, tapi kalau hanya 2 orang, tali ini dengan belakang disatuin. Yang satu stopper. Kalau untuk 2 orang. Itu untuk apa Kang Irfan? Ini membawa sapi dari penampungan. Bawa sapi dari tempat penampungan ke tempat penyembelihan. Menggiring sapi Pak. Menggiring sapi seperti itu ya Pak ya. Jadi menggiring sapi itu kita pertama bikin dulu berongsong untuk pengaman. Karena terjadi yang tadi di video kebanyakan tali keluh ini putus Pak. Ini sebagai pengamanan pertama karena tenaga sapi ada di kepala. Ini karena ini di bawah Pak. Ini di rahang Pak. Di rahang. Di dagu Pak sini Pak. Di moncong. Di moncong ini kan saya bilang di moncong. Ini kan saya bawa simulasi. Ini ada yang mau praktek Pak sambil ya, ini Pak? Ini yang kebetulan biasa sapinya sapi soleh Pak, tidak berontak ini ya Pak. Kalau tidak berontak pasti berontak Pak. Karena ini sapinya sapi soleh Pak. Terus biar paham kan biar ngawang. Ini satu seperti itu ya. Kan bagaimana kalau ada sapinya sapi dugul atau tidak ada tanduk? Dugul ya, dugul. tanpa tanduk. Atau tidak ada tanduk. Caranya bagaimana? Sama, cuman dibalik. Dibalik bagaimana? Caranya seperti ini Pak. Mohon maaf ya. Nah, kalau misalkan sapi dugul, caranya dibalik seperti ini. Kalau yang tadi dari atas ke bawah, sekarang dibalik dari bawah ke atas. Nah, jadi bukan di leher ya Pak. Kalau dia pasti kecekik, kasihan. Tapi di moncongnya atau di dagu bawah. Nah, itu satu kelemahannya juga ya? Ya, satu kelemahannya. Karena kelemahan sapi adalah di kepala sini Pak. Untuk mengamankan kepala sapi adalah di dagu sini Pak. Di dagu. Untuk simpan nanti pakai ketika perang kita pakai juga. Dari bawah ya. Nah, dari bawah kalau dengan dugul sama dari bawah kita sudah ini Pak. Tinggal dimasukkan saja Pak. Ini untung sapinya pagar Pak, soleh Pak, tidak ngamuk Pak. Nah, seperti ini ya. Seperti ini Pak. Masukkan dari sini bawah. Usahakan disimpan di sebelah kiri Pak. Di samping, mau kiri mau kanan bebas. Usahakan di samping. Setelah ini masuk ke bawah telinga Pak. Dikalaukan ke bawah telinga. Ini tanpa tanduk ya? Ya, ini yang tanpa tanduk karena kan tidak ada, kalau di sini kan tidak ada tanduk ya. Di telinga sama kita menggunakan simpul. Jadi dari sini jadi kayak rongsong kuda Pak. Ini tetap kita pakai simpul seperti ini Pak. Seperti ini nih. Nah, ini sudah aman. Mau lebih aman lagi boleh 2 kali lagi. Lebih aman. Jadi simpulnya kayak simpul kuda. Kalau tanpa tanduk. Tanpa tanduk untuk berongsongnya. Ini berongsong yang kedua ya? Ya, yang kedua seperti itu. Diulangi Kang Irfan. Dari yang pertama Kang Irfan. Oke, nanti kita coba praktek yang Pak. Biasa yang handling sapi siapa Pak? Yang handling sapi siapa Pak Ustaz? Itu yang harus praktek Pak. Yang suka nalik. Yang suka handling minimal ada 3 orang. Handling itu kenapa? 3 atau 4 orang wajib. Kan
nggak apa-apa sama kok Kang. Meskipun badannya kayak besar, ini bukan sapi apa, sama kayak saya badannya. Subur Pak. Tenaganya besar Pak. Ya, Iya. seperti ini. Ya, kita akan coba lihat untuk berongsong ya Pak. Nah, kita akan coba kalau misalkan menggunakan tali seperti ini, Pak, maaf itu aja saya yang itu. Yang lebih pendek ya. Silakan untuk simpulnya Dibuka dulu. Buka dulu. Dari awal nggak? Dari awal ya. Dari awal. Dari awal kita coba tali berongsong dari awal. Silakan. Bikin dulu kuncian. Bandul. Bandul dulu, bandul. Nah. Nah, Oh. Nah, udah. Ya, praktek. Karena nanti ini mungkin yang handling apa ya? Siapa lagi Pak? Jangan hanya satu atau dua Pak. Gak apa-apa. Pak Irfan, tadi sekalian disinggung blind spot. Oh, Dia iya. nanya ketendang gimana? Nanti pas praktek. Oh iya, Nah, ini kita ini dulu. Silakan. Bikin dulu simpul. simpul. Udah betul. Itu kan Silakan, bandul. ada dua orang yang maju lagi ke depan, satu lagi siapa? Enggak hanya Ya Pak, satu. satu lagi. Silakan. Yang mau praktek biar nanti Yang mau Ibu Kurban Silakan. udah ada gambaran. Silakan. Biar ini aja praktek Mas, biar dia bisa. Suruh diajarin. Nah, bikin simpul Pak. Silakan bikin simpul dulu. Top. Nah, Pelan-pelan Pak Haji, Pak, pelan-pelan. kayaknya ini udah pengalaman Pak, kalau Pak Haji Pak. Wah, Masya Allah. Nah, kayaknya dia sering pengalaman, sering ini. Nah, betul. Nah, silakan. Emang dikasih tahu. Silakan ini sama saya. Nah, silakan. Pak, sapinya sapi yang bertanduk Pak. Silakan. Sapi yang bertanduk silakan Pak. Sapi Nanti yang ada bertanduk. ujiannya nih Pak. Nah, seperti Jangan ini. sampai pulang dari sini nggak paham ya Pak. Itu buat yang tanpa bertanduk, yang bertanduk Pak. Ya, betul. Masukkan ke situ. Nah, itu masuk bawah Pak. Nah, Mancong. ini tarik. Kunci lagi. Bikin lagi simpul di sini Pak. Bikin simpul lagi di sini Pak, biar lebih masuk sini. Lebih aman. Ya, betul. Nah, itu masuk lagi ke situ Pak simpulnya. Nah, sip. Terus geret Pak. Nah, ini sudah aman. Jadi Pak Haji sudah siap nanti handling sapi. Berarti sapi sudah bisa dibawa ke tempat Siap. penyembelihan. Nah, ini seperti ini ya. Untuk yang bertanduk, yang tanpa bertanduk Pak, yang dugul. Yang dugul. Buangkan dulu satu kalinya. Silakan. Seperti ini. Ini untuk tali berongsong ya, pengamanan sapi ketika mau di-handling. Silakan. Nah, ya, silakan Pak. Ini sapinya kesoleh Pak. Tergalak. Umbung sapi ini. Berada apa-apa. Nah, sip. Ya, terus Belakang. siap. Oh, Nah, siap. terus Masukin Pak. sini. Wah, Udah ada tuh Pak. ini sudah ada kadar-kadar Pak buat nanti yang handling Pak. Pak Haji ini Pak. Dibikin simpul Pak di situ Pak. Nah, ini sudah bisa. Kalau mau lebih yakin lagi sini bikin simpul. Ya, betul. Nah, Pak Haji lebih paham Pak ini Pak. Lebih paham ini Pak Haji. Mungkin karena sering di kapal, di galangan kapal ya Pak ya. Betul. Itu sudah paham. Ya hampir sama ya. Jadi yang belajar tali temali mau di galangan kapal ataupun di pramuka, kata pramuka. Kalau ini berarti Pak Haji Pramuka mungkin ya. Seperti ini. Ya. Nah, masukin tali. Nah, siap. Nah, ini sudah Aman. sudah aman. Sapi Nah, ini sudah setelah siap ini dibawa. baru sapi di handling. Ini sudah aman. Jadi nanti Pak Haji berarti kolapnya nanti Pak. Nah, sampai sini satu lagi nggak Pak? Satu lagi. Yang ini, yang Siap. Bapak. Satu lagi, Kang siapa namanya? Kang Yadi. Pak Edi, Pak Yadi. Kalau Pak Haji sudah lulus Pak jadi kolap Pak. Luar biasa. Nah, silakan. Jadi ini baru tahap untuk menggiring hewan dari tempat penampungan ke tempat penyembelihan, Pak. Belum Karena ini, sampai ini ya. karena sering kejadian saat dia baru dibawa jalan itu talinya putus, Pak. Kalau udah putus gitu, dia kabur, nah itu repot lagi. Makanya perlunya tambahan ekstra tali berongsong. Ini yang jarang sekali. Oh ini contoh aja Pak sebenarnya. Nanti aslinya harus panjang. Iya. Ayo silakan. Jadi ini kita baru belajar cara ngikat berongsong dulu Pak. Nanti belum ke yang lain. Jadi kesimpulannya yang depan minimal 3 orang ya. Ya. Jadi tarik tali belakang, yang sama di kiri kanan ya.
Jadi untuk nanti yang handling itu nggak usah banyak-banyak Pak. Kalau kita kadang-kadang ada beberapa orang ya Pak, itu bikin sampai stres Pak. Jadi kita meminimalisir. Lebih bagus 2 atau 3 orang. 3 orang. Yang Jadi, handling sapi. Yang handling sapi. Jadi nanti karena ini semua pakai jamaah. Jadi Pak nanti kalau di tempat kolapnya Pak, kalau tidak mengatur, kalau ada lapangan yang benar mengatur handling, yang mengatur tali temali, Kadang-kadang mengatur sejak dia handling. baru lahir sampai dia besar tuh dikasih tali temali. Oh, silakan. Putus. Ya tadi itu putus. Harus pakai itu ya. Nah, tujuannya berongsong tuh. Silakan. Untuk Nah, mengcover. kita coba Kang Yadi. Jangan sampai Cara putus, Kang Yadi. Silakan Kang Yadi. Bertanduk dulu. Bertanduk dulu silakan. Nah, bikin matinya di bawah. Silakan. Ini kayaknya kalau banyak belajar sama Pak Haji ini orang galangan kapal ini. Dan ini Siap. kemampuan yang harus dipunyai oleh tim jaga ya. Tim robohan. Tim perobohan handling. Jadi gini lah, jadi gini. Nah, jadi Ini gini. nggak semua kajian fikih kurban disampaikan Pak. Nah, udah siap. Silakan bikin yang untuk handling bertanduk. Nah, bertanduk dulu. Masukin dulu itunya. Masuk sini dulu bertanduk. Nah, hop. Silakan ini. Nah, tetap masuk bawah ini masuk Moncong. sini. Ke moncong, Moncongnya dulu, moncong. moncong. Nah, tarik. Ikat lagi. Tarik. Nah, tarik. Ya. Nah, ini bikin simpul di sini. Simpel lagi. Bikin simpul. Buat biar lebih mau di sini boleh, mau di sana boleh. Nah, sini. Ya. Untuk simpul, nah sini, masuk sini. Nah, tetap boleh. Ini sudah untuk yang bertanduk bisa. Jadi nanti calonnya Pak Haji sama Kang Yadi untuk yang handling ya. Nah, untuk Sudah yang ada 2 bertanduk, kandang di sini, untuk Pak. yang tanpa bertanduk atau dukul, ya, dukul atau tanpa bertanduk, ya. Silakan. Yang kedua yang sapi Ini- gugul ya. Alhamdulillah dapat praktek sapinya soleh apa ya? Menghadap sini Pak, nggak kelihatan Cen. Iya Pak. Nah, kenyataannya kalau misalkan dapat sapi yang satu sebagai pilot, yang satu ngedandanin, yang satu kondisi ikannya dengan cara pegang ini Pak, clue. Nah seperti ini ya, clue seperti ini. Jadi tetap yang satu adalah sebagai pilot, yang satu ngedandanin. Jadi gini, posisinya seperti ini Pak, yang satu tetap pegang tali, pegang clue. Nah ini yang, nah seperti ini. Jadi yang satu tetap selalu megang tali clue, biar posisi sapinya diam. Jadi yang satu ngedandanin. Pak mungkin gini pertanyaannya, kenapa sih fokusnya di kepala? Karena tadi benar, kekuatan sapi itu utamanya di kepala, terutama di bagian rahang, bukan tanduk ya Pak. Kenapa harus dihandling kepala? Itu kenapa harus bikin tambahan tali berongsong, menghindari tali keluh yang utamanya putus. Karena seringkali kejadian saat dia dibawa, belum sampai ke tempat penyembelihan, karena banyak anak-anak stres, dia kabur, putus. Nah itu yang kita hindari ini untuk menggiring dari tempat penampungan ke tempat penyembelihan. Nah, sip sudah. Nah, diikat di simpul lagi sini Pak masuk. Nah, Setelah ini kita next untuk tali temali ya, gimana? siap. Nah, sip. Nah, gitu. Ya. Nah, ini sudah oke. Berarti nanti Pak Haji sama Pak Yadi yang khusus handling ya Pak. Nanti untuk yang lainnya bisa di luar sesi kita belajar Jadi, lagi. Pak. nah ini ya. Jadi, Kang, bagaimana cara sapinya biar bisa diikat satu yang punya sapi nanti melarang di H itu nggak akan mungkin dia kayak gini Pak, nggak akan soleh, pasti berubah. Jadi yang satu orang berlaku sebagai pilot atau megang kendali di sini, yang satu ngedandanin. Tapi jangan sampai di belakang, tapi harus di depan sampai di sini Pak. Depan atau samping nggak ya Pak? Untuk yang kepala di depan. Di depan. Untuk kepala. Untuk kepala. Karena kita akan kembali kepala. Karena kalau di samping takutnya sapi. Nah, Tanduk. Kalau yang bertanduk ya. betul bertanduk. Jadi kita satu tidak jaga, ini kan kepala. Kita di depan sini aja. Yang satu dan ini sebelah sini. Setelah aman baru boleh di handling. Gitu. Bagaimana cara sapi yang stres Pak? Tahu cara menangkap sapi stres? Satu, ketika kita mau handling itu sudah bersuara. Suara tidak teratur. Ya. Yang kedua, matanya merah. Bukan Ketika karena dari begadang ya? kuping gerak-gerak. Keempat, ekor nggak mau diem Pak. Itu ciri-ciri hewan stres. Ulangi Kak Irfan, ulangi ada 4 tadi cirinya apa? Pertama, Ciri-ciri nafasnya. yang pertama,
napasnya tidak teratur atau tengah-tengah. Itu artinya sapinya stres atau emosi. Yang bikin stres itu satu, riuh sama suara-suara, kedua banyak orang, ketiga dia mencium bau darah. Itu bisa bikin sapi stres. Bau darah tuh. Bau darah. Nah, makanya perlu pakai serbuk gergaji Pak kalau saya biasanya. Itu kalau nggak atau diguyur pakai air sekalian. Nah, itu. Terus kedua, ketika di handling, ini kunciannya untuk handling adalah di tenong Pak, atau keluh. Saya di sini sudah ini. Yang satu memegang, baru di ini. Jangan sampai belum di tenong udah bagus, tertanduk aja. Ya, gitu seperti itu. Yang saya nanya, Bapak lebih takut handling sapi besar atau handling sapi kecil? Kecil. Besar apa kecil? Lebih sulit kulit Bapak? Kecil. Ternyata saya pengalaman sapi besar Bapak soalnya bager. Yang paling susah sapi kecil karena dia tenaganya lincah, lebih ringan. Kalau yang badan untuk jalan aja susah Pak. Nah, terus ini trik saya Pak. Kalau misalnya udah sapi stres bagaimana? Ketika mau di handling sapi itu stres. Namanya sapi hewan koloni Pak. Ya, kalau yang stres komunal ya. Didiamkan dulu Pak, jangan langsung dieksekusi. Jadi kalau ada orang yang udah pengalaman silakan. Ketika sapi stres, dia dekatkan dengan kawannya dulu. Kalau bisa pasangannya Pak, kalau ada Pak. Ya, tenang. pasangannya itu pasangan hidup bukan Pak, sesama sapi maksudnya Pak. Siga orang ya. Jadi pasangan kalem gitu. Kalau saya pribadi, kalau lihat sapi stres, itu saya selalu bawa garam, kalau nggak kopi Pak. Nah, apa kopi? tapi jangan pakai gula Pak. Apalagi pakai air panas. Enggak. Kenapa? Ini serius atau bercanda nih kopi nih? Serius ini Pak, serius. Jadi ini trik saja Pak. Kalau melihat sapinya udah emosi, udah stres duluan, terus tidak ada temannya, sudah tidak temannya, macam kan malu sosial ya Pak ya, udah stres, kita bawa garam Pak. Garam. Kasih aja di hidungnya di sini Pak. Hidungnya di sini nih, congornya di sini nih. Biar dijilat-jilat sama dia. Congor. Cingur. Karena sejak cingur. Ketika sapi stres, ketika dikasih garam, itu konsepnya adalah ngelit garam. Karena kita semakin gurih dan itu Pak. Soda begini Pak. Contohan. Iya betul. Iya betul. Menyilati garam. Mengalihkan fokusnya dia. Mengalihkan. Kadang-kadang suka ada kopi Pak. Di gini boleh. Itu Kopinya. kalau sapinya stres. Ini kopinya Arabica atau Robusta kan? Bebas. Kalau saya sih Arabica kalau saya. Rada hasil. Seperti itu ya Pak. Jadi nah, kalau ada kopi, ada gula, ada saya bikin dulu Pak. Itu buat kita yang mencit. Enggak, usahakan disarankan hanya kopinya saja atau garamnya saja. Jangan dicampur Pak. Pilih salah satu kopi apa mau garam. Itu salah satu trik untuk mengalihkan perhatian saja. Kelas 1. Oh, asal belum lihat. Enggak, beda Pak. Kalau gurih kan itu bukan ke gurih Pak. Kita kan nyari sapi supaya lebih gurih. Kalau Bapak lihat di peternakan, dia kadang-kadang si konsulen suka dicampur dengan garam. Ya, air garam biasanya. Air garam. Itu untuk nambah selera makan. Kalau untuk gula, ada kopi tinggal ditiduh Pak. Itu buat saya Pak. Seperti itu. Jadi sekali lagi, itu mengalihkan perhatian. Satu, ketika sapi stres, kita diamkan dulu. Satukan dengan koloninya. Ya, satukan dengan koloninya. Kalau hanya satu, itu trik saja Pak. Pakai garam atau kopi. Atau diakhirkan berarti. Diakhirkan. Sama yang lain dulu yang lebih tenang ya. Seperti itu. Untuk yang sapi, stres. Domba, kambing juga sama ya? Kadang-kadang Bapak, mohon maaf, di online atau di Facebook atau di YouTube, ini matanya ditutup sama kain. Blind cow. Itu sebenarnya ketika sepengalaman saya di RPH, ketika salah satu indera sapi ditutup, indera yang lain akan lebih sensitif. Jadi diusahakan jangan ditutup Pak. Iya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak nemu sapi, terus ini ditutup, biar matanya lihat, justru ketika ditutup itu malah lebih bahaya Pak. Kenapa? Indera yang lain lebih sensitif. Sapi cenderung pasti ke depan, nggak mungkin kanan kalau ditutup. Lebih baik terbuka gini, tapi kita kasih handling. Cara bawahnya bukan di bawah gini Pak, atau misalkan dilurusin Pak, si talinya panjang tapi didekatkan dengan tangan kita. Ini ya pilotnya di sini Pak. Kamu pun gini. Lebih bagus ditengadahkan ke atas Pak. Kenapa? Kalau sampai di bawah dia tenaga, terus kedua penglihatan. Tapi kalau ditengadahkan dia fokus jalan ke depan.
untuk handling sapi. Itu trik untuk membawa Triknya, sapi dari triknya tempat untuk membawa penampungan. sapi ya. Setelah ini aman, baru tambahkan mau gaya Kepatok ya, balai, patok, squishy, apa yang tadi gaya yang konvensional atau gaya gesper. gesper. Ayo Kita praktikan. akan coba gaya itu ya Pak ya. Untuk yang Ada pertama, yang bersedia saya Pak jadi butuh, sapi? Seorang silakan Pak yang Relawan ini suka relawan. kita akan coba gaya balai. Sengaja saya ajarkan gaya balai, gaya squishy jika mau memakai ya. Tapi kalau saya sarankan sapi-sapi kecil jangan memakai gaya ini karena itu lebih riskan. Kalau misalkan sudah pengalaman silakan. Ya, untuk balai squishy sapi besar bisa atau sapi-sapi selain Madura atau Bali. Nah, untuk gaya balai yang tadi yang pertama, ini minimal tambang yang digunakan adalah 12 meter. Minimal ya Pak, 12 meter. Jadi untuk balai disarankan tidak memakai tali plastik. Kenapa? Karena tali plastik lebih kurang nyaman di sapi. Lebih baik menggunakan tali nilon ataupun tali dari karmater. Mohon maaf, ada yang sukarelawan ke depan Pak? Ada yang bisa Bisa bantu Pak, bantu sukarelawan biar kita ada gambaran. untuk jadi sapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, mahal Pak. Hapunten ya Pak. Oh ini aja. Oh, ada. Oh, iya. Nah ini ya, mohon maaf, Kang Imam nyamperin aja, jangan nanti bantuin narik. Bapak, nggak apa-apa. Nah setelah dibagi dua Pak seperti ini, mohon maaf ya Pak. Kepalanya di mana Kang Irfan? Punten kuat, Kepalanya sebelah sini. kepalanya. Nah, Kan menghadap kiblat ke sana. oh iya, seperti ini ya, kalian seperti ini ya, seperti ini. Kang Imam sebelah sini, Kang Imam. Nah, setelah bagi dua ini, yang tengah ini diusahakan. Nah, tarik. Nah, yang ini kita tempatkan di tengah. Mohon maaf, saya akan bahas dulu. Sapi itu punya blind spot atau titik yang seperti kata Bapak, Blind spot. blind spot. Nah, di sini aman posisi Pak. Setelah tadi kepala diamankan, sini aman. Tapi kalau di sini, ini tidak aman Pak. Resiko kenapa? Karena kaki bisa ngejungkat. Kalau sapi itu Pak, bukan kayak kuda kan ke belakang. Kalau sapi ke depan, belakang. Jadi sapi itu depan dulu. Nah, jadi di gini, dikoer. Jadi kalau sapi, kalau kuda kan ke belakang ini. Kalau sapi depan dulu baru ke belakang. Itu yang saya alamin. Jadi amalnya di sini Pak. Mohon maaf ya Pak. Nah di sini, ini disilakan tetap dilempar ya Pak. Dilempar ke bawah sana. Ini juga sama dilempar. Nah setelah dilempar, tetap kita jaga posisi aman kita Pak. Jarak di atas sama disilakan juga seperti ini Pak. Nih Pak, mohon maaf rada nangegang. Pak ingat jaga jarak ya, jangan sampai di kolongan gini Pak. Ini pasti keluar kakinya Pak. Lempar ya Pak. Keluar. Namanya sapi stres atau kaget dia pasti keluar kaki Pak. Biar apa? Jatuhnya adalah ke kiri. Karena kita lihat kita di sini Pak. Ya, Jadi kan. mohon maaf. Duh, sapi soleh pisan Pak ini Pak. Papa ke kiri Pak. Aduh, gabung dah. Nah, tidur apa Pak? Tidur Pak sekali lagi. Nah, posisi gini ya. Jadi yang kiri Pak, mohon maaf ya. Yang kiri, karena kita ingin jatuhnya ke kiri, lebih Ditarik ya. tarik lebih kuat. Yang terjadi kita adalah sekaligus. Bareng ya. Ya, jadi yang kanan nahan, tegang, yang kiri ditarik, nanti makan ke kiri Pak. Nah, kiri hap jatuh. Setelah jatuh, ini kawang Pak di sini Pak. Nah, kawang ya. Kawang yang ditahan ya. Nah, Baru yang diamankan adalah kaki belakang dulu, baru kaki depan. diikat ya Kang Irfan. Diikatnya adalah kaki belakang dulu, baru kaki depan. Cara ngikatnya ada Pak. Kalau maaf ya kan? Pak itu kapan itu Pak sekali Pak. Nah, tadi kita tetap untuk cara ngikat sapi juga sama. Kita bikin simpul. Transpil ini Pak, kita akan bikin cara 1, 2, dan ketiga. Cara pertama adalah tetap bikin simpul seperti ini Pak. Nah, seperti ini. Sama simpul seperti ini Pak. Simpulnya kan udah kapalnya sudah kita panjang pikiran panjang. Punten ya Kangnya, sapi soleh bisa Pak. Nah, seperti ini ya. Kita bikin simpul kupu-kupu Pak seperti ini Pak. Dimasukkan sini. Nah, ini 2 kaki bisa masuk Pak. Simpul kupu-kupu. Simpul kupu sekali lagi. Hampir sama kayak tadi yang buat borongsong. Kita pakai buat kaki juga. Ini bikin simpul masuk ke sini Pak. Ini lubang ada, ini lubang. Nah, kita tinggal masukkan Pak seperti ini Pak.
Tapi hati-hati ya Pak. Masuk sini Pak, seperti ini. Mohon maaf. Nah ini tarik. Ini sudah kencang, sudah jamin. Ya tadi kita apa? Bulit. Kasihan. Jadi yang disimpan adalah bikin kupu-kupu. Simpul kupu-kupu. Masukin kaki. Ini kalau misalnya lebih yakin lagi gini, boleh Pak. Tetap pakai simpul seperti ini. Nah, ini sudah aman Pak. Ini sudah aman. Ulangi Kak Irfan. Ulangi lagi ya. Kayaknya masih ngahuleng ya. Kamu ketanyakan Harus praktek ini Pak. kan bisa diambil. Aduh, harus mau wantun itu kan. Aduh, dokumen praktek. Bentar. Nah, sekali lagi, tetap bikin simpul seperti ini Pak. Dari awal simpul dari awal ya. Yang tadi yang kayak untuk berongsong, bikin bandul dulu. Pak Haji kayaknya kedah. Soalnya Pak Haji kan pada dia koordinator. Karena kenapa harus ada yang paham? Untuk nanti pas lihat. Sama bikin bandul seperti ini Pak. Bikin bandul dulu, kuncian, baru kita bikin simpul seperti ini. Simpul mati ya. Ini simpul ini. Dan sekali lagi Pak, bikin bulatan seperti ini. Pak, dan ini simpul ya Pak. Kita di sini buat kuncian. Nah, kuncian baru tarik Pak. Nah, seperti ini Pak. Ini sudah kuat. Ada kuncian di sini bandul. Ini. Nah, ini diambil Pak, dicomot Pak, dicomot. Tapi ini disisain. Yeah. Seperti ini. Nah, seperti ini Pak. Ya. Ketika kaki ini masuk Pak, masuk. Tarik. Seperti ini tarik. Nah, tarik. Masuk lagi ke sini satu kali Pak. Simpul lagi. Simpul lagi, masuk simpul sini. Ini lebih aman. Ya. Seperti ini. Simpel ya Pak ya. Simpel Pak. Jadi Setelah kaki belakang aman, mau ditarik ke belakang boleh, baru kaki depan. Setelah kaki depan baru skipper mengondisikan kepala. Nah, itu gunanya tadi harus ada korlap. Korlap itu satu yang sebagai koordinator lapangan di lapangan. Contoh, ketua panitia. Pak Korlap mulai sapi pertama. Pak Korlap yang tentuin sapi ini silakan diambil. Karena kadang-kadang Pak ketika penyembelihan suka banyak komando Pak. Gitu kan Pak. semua orang jadi Semua orang gini. Makanya yang perlu ditentukan adalah korlap. korlapnya ya. Korlap satu menentukan gaya yang mau dipakai. Satu gaya barley, squishy atau gaya gesper. Nah, korlap yang menentukan mau disatukan apa tidak kepala si tangannya. Ini tangan, ini kakinya. Karena ini orang Pak. Kalau sapi dua-duanya kaki depan dan belakang. Baru mau mengondisikan kepala. Nah, korlap tanya tengadah buat dorong apa tarik, nanti kita praktek dorong apa tarik. Itu korlap yang menentukan. Setelah nanya ke si penyembelih. Itu gaya pertama. Gaya yang kedua Pak, untuk ikat sapi seperti ini Pak. Gaya yang kedua, seandainya kalau misalkan satu sudah diikat gini Pak. Nah, kan ada yang satu yang sudah diikat nih. Satu seperti ini, mohon maaf Pak, ada tidur di punten Pak. Ya, seperti ini Pak. Jadi kalau misalkan satu kaki sudah terikat, biasanya di orang dibelit-belit ini kan Pak. Kita enggak. Sini, posisinya seperti ini. Ini dibikin simpul putar Pak. Nah, masuk ke sini, tarik. Sudah, ini masukkan ke dalam, tarik sini lagi, simpul lagi. Sama, aman. Ya, kalau tadi yang pertama kupu-kupu, yang kedua kita bikin kupu-kupunya di bawah. Jadi kebanyakan kita adalah mutar berapa kali mutar baru begini. Itu tidak efektif Pak. Satu lama, kedua bikin sapi sakit. Ini disimpan sekali lagi Pak. Silakan lihat lagi ya Pak. Ini terkait dengan ini ya Kak Irfan, waktu kesadaran sapi ya, 2 menit tadi ya. Ya. Nanti. Nah, maksimal handling tuh 2 sampai 3 menit ya Pak. Ya, betul. Sebelum sapinya berdiri lagi. Jadi kalau yang ini kita seperti tadinya Pak. Satu kita bikin putaran sini Pak, masuk. Nah, masuk ke sini, tarik. Tinggal ke dalam sini Pak. Simpul masuk. Maaf, simpul sini masuk. Nah, seperti ini cukup. Cukup Pak. Ini simpul. Terus yang ketiga ada lagi Pak, kupu-kupu yang saya mah bikin yang pingin lebih kuat. Kalau yang simpul yang ketiga untuk kaki seperti ini Pak. Mohon maaf bentar.
Ya, yang depan juga sama. Jadi saya hanya contohin satu kaki, nanti yang depan posisinya sama. Cuman kenapa mesti kaki belakang yang diamankan? Karena belakang yang sering ini adalah kaki belakang. Jadi setelah sapi tiduran atau di bawah, usahakan kaki belakang dulu, jangan depan dulu Pak. Karena ada kejadian di depan tetap ditendang. Nah yang cara yang kedua, seperti ini Pak. Sama, tampaknya dibagi dua Pak, seperti ini Pak. Dibikin simbol sini. Ini lebih nah. Seperti ini Pak. Yang ketiga ya, cara yang ketiga. Ini masuk sini Pak. Nah, sama, cuman kayaknya lebih dua. Ya, sama kayak tadi. Borgol sekali lagi. Ini cara yang ketiga. Sekarang Bapak pilih yang mana yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga. Seperti ini talinya Pak. Seperti ini. Tali-tali biasa. Kita ulang lagi Pak. Seperti ini. Nah, bagi dua, yang ini dibikin simbol. Nah, seperti ini. Ya Pak. Seperti ini simbol. Tetap ada simbol ya Pak. Seperti ini. Ini masuk sini Pak. Sudah masuk. Bagi dua. Masuk. Baru tali. Silahkan mau simbol yang 1, 2, 3 bebas. Cuma kayak ini. Nah, kaki belakang, kaki depan baru silakan kuncian. Nah, kita coba yang gaya Rope squeeze. Tadi yang pertama itu simpul Barley. Karena yang menemukannya namanya Dr. Barley. Silakan buka. Nah, Kak Irfan mungkin jelas sebentar. Yang Barley ini catatannya tidak cocok untuk jenis sapi-sapi lokal yang kecil. Kupang, Madura, Bali. Karena tadi itu sensitif. Sensitif betul. Jadi bisa ngamuk. Nanti untuk itu ada treatment di simpul yang ketiga nanti ya. Nah ini untuk yang ini kita akan coba ini kalau yang untuk squeezy ini sama kayak tadi Pak. Rope squeeze. Yang pertama bikin bandul. Ini kesalahan kita adalah kan kepingin kita bikin ikatan leher. Mohon maaf. Aduh kurang banyak. Kita sampai jam 12 ya Pak. Kalau nggak nanti di. Nah, yang pertama adalah bikin ikatan leher dulu Pak. Ukur dulu ya mereka. Ukur leher dulu ya. Yang terjadi adalah di kita selalu diikat ke borongsong Pak. Itu yang bikin borongsong. Di kalau Bapak diutuh, ikat ke borongsong, ditarik 5 orang, borongsongnya putus, itu yang terjadi. Iya. Dan itu menyiksa Pak, tidak bisa dikasih. Yang bagus bagaimana? Tetap Pak kita bikin ini Pak. Nah, seperti ini. Bikin bandul dulu. Ya, bikin bandul. Kita ukur maaf lebar kepala leher sapi. Di sini kira-kira seperti ini Pak. Kita di sini bikin sama lagi simpulnya, simpul. Nah, seperti ini Pak. Simpul mati. Simpul mati ya. Mohon maaf Bapak punten ya Pak. Nah, ini sini baru diikatkan di sini Pak. Nah, seperti ini. Ini gunanya adalah untuk biar leher sapi tidak Nahannya ya. Nggak kecekek. Ya, tetap cekik. Nah, yang kedua, di sini ada 2 orang, tetap ada 2 orang ya. Lempar dari bawah, tetap sini ke atas, masukkan ke sini Pak. Nah, Perhatikan posisi ya Pak, tidak terlalu dekat dengan sapi. Ini sama dengan ini sapi ya Pak. Nah, seperti ini Pak. Di sini ketiak sapi. Ini 1 jangkar dari batas pundak atas. Hanya nggak usah pakai ini ya. Iya. Kedengaran ya? Nah, kedengaran ya Pak ya. Nah, ini jelas ya Pak. Iya. Nah, ini ya. Ini usahakan 1 jangkar dari atas. Jangan belum ke sana. Yang kedua, lempar lagi Pak. Jangan jongkok ya Pak saat lempar tadinya. Nah, seperti ini Pak. Jarak. Tetap setengah berdiri. Jadi kolongnya ada kena juga Pak. 1, 2 sini. Nah, Kawang itu apa Kak Irfan? Kawang itu apa? Itu sini Pak. Kalau nggak sapi atau kanan sapi. Nah itu salah satu kelemahan sapi Pak selain kepala. Bukan ekor ya Pak. Jadi nggak ada urusannya ekor ditarik-tarik tuh bukan teman. Iya selangkangan. Ketiaknya. Nah jadi 1 sama. 2 seperti ini ya Pak. Nah ini sama Pak untuk tariknya. Tidak perlu 5 orang. Kalau di YouTube Pak ada 5 atau 4 orang. Iya. Cukup 1 orang yang narik. Nariknya perlahan. Sama perlahan. Sapi bager. Nah, soalnya bisa sampai itu Pak. Soalnya ini seperti ini apa ya? Jadi sama. Kenapa? Gaya 1, gaya kedua
harus kiri yang lebih ditekan dikarenakan kita ingin robohnya adalah lambung kiri. Lebah kiri. Ya Pak, lambung kiri. Setelah jatuh baru diikatnya mau gaya yang pertama kubu-kubu, gaya yang kedua atau gaya yang ketiga tadi. Silakan. Untuk ikat kaki tidak ada robohan Sama. Siap-siap. Untuk ikat kaki silakan. Nyamannya yang mana? Untuk ikat kaki. Nah, itu yang spesi. Nanti kalau mau praktek silakan. Jadi ulangi ke Irfan. Yang pertama bikin simpul mati. Tujuannya biar nggak kecekek ya. Ya. Pertama bikin simpul mati dulu di sini. Nah, jadi yang pertama adalah bikin simpul dulu dan ukur leher. Panjangnya leher kau ini. Ukur. Yang kedua di sini Pak. Yang ketiga adalah kawang. Setelah sapi jatuh, kawang yang ditarik. Ini Pak kelemahannya Pak. Ya. Di kawang. Kawang Jadi kelemahan sapi ini. Ditarik. lebah Lebah. ini ditarik kawangnya Pak. Nah, kawang ini yang ditarik. Jadi dicimit lah Pak. Karena sini ada salah satu urat. misalnya ini saya yang megang Ya kakinya aman Pak, tidak berdiri. Kalau pegang, kalau Pak, Bapak kalau mau nyoba silakan di sini pegang sendiri Pak. Pasti langsung lemas Pasti Pak. ada. Tarik lemas sama kayak sapi Pak. Ya. Setelah ini baru diikat. Nah, ketika sapi roboh itu ada sekitar 1 sampai 2 menit itu di bawah alam sadar. Jadi sapi itu bakal di. Jadi sekali lagi ketika sudah rebah, dia ada waktu 1 sampai 2 menit sapi itu bakal tenang. Maka disitulah lakukan pengikatan dan penyembelihan. Karena menurut hadis sebaik-baiknya penyembelihan adalah secepat-cepatnya penyembelihan dan setajam-tajamnya dilah. Itu hadisnya seperti itu. Makanya diusahakan tadi kata Ustaz Ilham penyebutan itu Sebelum para sapi fuqahi sebelum sapi dirobohkan. Alhamdulillah Ustaz. Ini posisikan kepala baru disembelih. Ya. Jadi secepatnya Pak ya. Ya. Sudah kayak gini langsung eksekusi. Nah. Akadnya sebelumnya ijab kabulnya. Yang ketiga Pak, kita memakan kebetulan misalnya. Aduh, Kita ada gesper sekarang. khawatos gitu Bapak. Soalnya pahalanya banyak Pak. Ini jadi amal jariah Pak. Gaya yang ketiga agak beda Pak, itu gaya konvensional. Gaya yang dipakai di RPH. RPH ya. Yang pertama kita setelah sapi ditamatkan kanan kiri itu kita akan ikat kaki depan kiri dan kaki belakang kiri baru dibikin gesper. Jadi sekali lagi teorinya setelah sapi ditamatkan kita ikat kaki kiri yang depan dan kiri yang belakang baru dilakukan gesper. Kenapa? Untuk memudahkan kita. Satu. Jadi ini setelah diikat kaki depan kiri kanan, kiri sama belakang baru dibikin simpul gesper ya. Sama pakai simpul ya yang tadi. Simpulnya ini selalu jadi simpul ini dipakai untuk semua untuk berongsong, ikat tali dan lain sebagainya. Seperti itu. Bapak ini. Nah. Kecuali yang sudah ada ini ya Pak. Ini udah ada simpul yang instan. Ya. Nah ini setelah aman kanan kiri Pak, ini tetap kita lempar di sini Pak. Lempar, kita kaki depan dulu Pak. Ke depan. Ya, kaki kiri depan. Ini, mohon maaf. Nah ini Pak. Kalau di sini ada kawan-kawan itu sudah terlalu kuat. Kalau di sini ada panca satu, kita bikin panca di sini Pak. Satu, mohon maaf. Seperti sini dia agak silang Pak. Nah ini, di sini pancanya satu. Kita bisa. Jadi kalau tidak ada Patok. patok ke panca, kita ikat ke sini Pak. Jadi ya. Yang panjang di depan sini. Jadi kalau untuk yang gaya ini diusahakan ada pencang lebih satu kanan kiri buat kepala, di depan buat kaki depan dan di belakang. Jadi ada 4 panjang Pak. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalkan hanya 3, 1, 2, 3 di belakang. Jadi kaki depan ini dipancang ke sini. Menyilang berarti. Menyilang ya, menyilang. Kaki belakang pun sama. Dan dilempar yang kiri silakan masih Bikin bandul dulu biasa, bikin simpul. Ingat Pak, sapi punya blind spot ya. Kita jangan beli di sini Pak. Ini pasti kena. Tapi di depan sini. Sama untuk ikatan juga tinggal dilempar, lempar ya. Jadi ini dipancangkan, ini satu masuk. Kang Imam lagi ikat dulu. Silakan. Nah. Yeah. Dilempar ya Pak, jangan sampai di kolong Pak. Kita tetap jaga keamanan Pak untuk safety.
Itu yang tadi ditanyakan sama Akang ya. Kalau ketendang gimana caranya biar gak ketendang? Hindari blind spot. Blind spotnya sendiri. Blind spot itu ada di belakang atau di depan sapi, atau di samping kaki belakang. Nah, seperti itu. Seperti itu, tarik ke belakang. Tarik ke belakang sana. Jadi posisinya adalah ini ke sini, ini tarik ke belakang, itu ada pancang. Iya. Usahakan talinya adalah tegak atau kencang ke belakang. Setelah ini kita bawa di sini baru aman, Pak. Iya. Sini baru aman, Pak. Setelah kaki ini, karena kenapa? Sudah aman, Pak. Nggak akan tendang ya. Sudah aman. Nah, kita akan coba pakai gesper, Pak. Kalau yang untuk ini sudah aman. Tetap 2 orang, Pak. Dilempar sini, Pak. Nah, seperti ini. Kalau yang ada ini gampang, Pak. Tinggal masukkan sini, tetap. Tapi ini posisikan di paling bawah. Tarik. Nah, tadi kalau untuk cara kedua sebelah kiri, untuk cara kerja adalah sebelah kanan. Kenapa? Kita tarik perlahan, sapi bakal buka, Pak. Nah, Dia akan rebah dengan sendirinya. maaf ya, Kak. Tetap cara nariknya jangan langsung pelan-pelan. Perlahan. Jadi sekali lagi, kalau misalkan tidak ada yang seperti ini, Pak, tidak ada yang seperti karmat ini, Pakai simpul yang tadi. itu yang tadi untuk gesper, yang tadi yang sedang. Atau juga bisa bikin ring O yang sudah permanen ya, ring O. Ya, ini kalau misalkan ada, tetap ini di sini kita aman. Kalau yang bahaya kan sebelah sana, karena kaki ini masih bisa ngangkat. Nah, ini juga sama. Sini, Pak, dilemparin. Nah, ini lewat atas, ini. Nah, ini Ke sebelah kanan. Paling Ya. bawah. Pelan-pelan ditarik. Perlahan, tarik. Nah, kalau cara ini berarti ikatannya cara yang kedua, Pak. Oh iya. Yang ini tidak bisa pakai kuku. Oh iya. Kalau kuku kan double. Ini cara yang pertama. Yang satu simpul dulu ya. Ngomong dipegang. Tadi yang ini, Pak, cara yang kedua seperti ini dibuka. Nah, jadi tali ini tetap masuk ke belakang sini. Maaf, kan berada sih. Kita cek tadi kan, Pak. Tambangnya beda ini. Ini kapal plastik kalau bisa, kalau emang nggak bisa dipakai, jangan dipakai Pak, karena sakit. Kalau pasti dihindari, Pak. Tapi kalau emang nggak ada ya tadi direbus dulu Pak. Iya, rebusan air ya, Pak ya. Ya. Nah, seperti ini. Ini baru tarik ke belakang, Pak. Ke belakang. Nah, ini yang ini buka lagi, Pak, talinya, Pak. Kalau taman baru disatuin sini. Buat ke depan. Mau tarik ke sini disatuin boleh. Mau Iya. bisa boleh. Nah, tapi orang udah adalah disatuin tarik ke sini, Pak. Kalau dalam kaidah fikihnya Pak Irfan, ada satu kaidah fikih yang di fikih Islam itu, satu kaki dibiarkan. Ternyata penelitiannya adalah kenapa satu kaki dibiarkan, biasanya kaki depan kanan, itu tujuannya untuk memompa darah keluar lebih banyak. Setelah dia disembelih, kan dia ada gerakan tuh lebih banyak. Tapi kalau sekiranya di lapangan membahayakan, maka dikunci semuanya tidak masalah. Iya. Ini boleh. Tapi kalau misalnya membahayakan tidak. Diikat. Lihat kondisi Pak, lihat kondisi di lapangan. Baru kepalanya disesuaikan, Pak. Nah, Setelah ikat ini, baru kepala kepala dia. Geboknya bisa disiapin ya, ada gebok. Nah, nanti yang Pak, kalau udah yang tarik, posisi sapi ada di sini, Pak. Kalau lagi di Mau pakai pisau yang mana, Pak? Gini ya. Jadi kalau untuk yang tarik, Yang ini aja yang tadi. posisi kepala sapi adalah Nah, dimiringkan. ada gebok kali Pak. Bisa kursinya Pak ya? Ada gebok. Nah, Oke. jadi saya pin Ipan aja ya. Untuk antum Gini, kalau pakai. untuk yang tarik seperti ini. Nanti kalau tanya ke penyembelih, dia dorong Pak, dia tarik. Iya. Gaya tarik kepala harus dimiringkan. Tapi kalau misalnya kayak dorong, berarti di tengah-tengah. Nah, yang ini pegang, Pak, bukan tanduk. Maafnya adalah Rahang. dengan seperti ini, Pak. 40 detik ya, seperti ini. Jadi kan diamankan, boleh kalau misalkan diamankan ke tiang, silakan. Punya ke tiang, tapi tetap ini dipegang. Si rahangnya. Nah, bisa pakai itu aja gitu ya. Oke, kita coba praktek ini, Pak. Pakai gebuk. Kita nggak mau sama ini apa ya? Udah Iya, paham ya. ya? Jadi kuncinya kalau dia mau menggunakan tarikan, maka yang pertama kayak Pak, pisau yang digunakan untuk teknik tarikan tidak boleh lebih dari 25 cm, maksimal 25. Ya, itu yang pertama. Pisaunya maksimal di 25 cm, bilahnya ya Pak. Bilahnya. Yang kedua, posisi kepala oleh skipper diarahkan ke miring ke kiri. Inilah yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.